Apa kabar anak-anakku kelas 9? Jumpa lagi bersama saya Ibu Ida di sini yang akan menemani kalian dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yang perlu diperhatikan adalah dan dipersiapkan yaitu buku pegangan dan alat tulis. Yang kedua, Alkitab sebagai penunjang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk anugerah kehidupan yang telah kami terima pada hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Engkau telah membimbing dan menjaga kehidupan kami. Berkatilah agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari betapa besar kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan memuliakan serta memuji kebesaran nama-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah Allah sumber keselamatan sejati. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap disiplin dalam memberi kesaksian tentang karya Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Yang ketiga, menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Nah, anak-anakku, kita lihat contoh-contoh sumber keselamatan yang keliru di dalam masyarakat. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu pembahasan sebelumnya tentang orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Keselamatan menjadi dambaan hidup setiap orang. Selamat berarti terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat gangguan atau kerusakan, dan lain sebagainya. Maka dengan berbagai macam cara, setiap orang berusaha untuk memperoleh keselamatan di dalam hidupnya. Dan bagi orang beriman, Allah adalah sumber keselamatan yang pertama dan utama di dalam hidupnya. Tetapi kita lihat bahwa pada zaman ini atau zaman modern ini, di dalam kehidupan sehari-hari, kita masih dapat menemukan berbagai macam cara atau pandangan masyarakat yang keliru tentang sumber keselamatan. Kita lihat contoh-contoh sumber keselamatan yang keliru di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah benda atau kalimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Di zaman modern ini kita dapat menjumpai sebagian dari anggota masyarakat kita yang masih menyandarkan keselamatan hidupnya pada benda-benda atau kalimat yang dianggap memiliki kekuatan magis. Mereka menyandarkan keselamatan hidupnya pada benda-benda seperti jimat, benda pusaka, mantra-mantra, aji-aji, dan benda-benda lain yang mereka anggap memiliki kekuatan. Mereka bahkan menghormati benda atau mantra yang dianggap memiliki kekuatan gaib tersebut. Dengan cara misalnya memberi sesajen khusus atau membakar kemenyan atau menyimak
meminyaki dengan minyak tertentu, bahkan dibawa kemanapun mereka pergi. Mereka yakin bahwa itu semua akan memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kita lihat barang-barang duniawi atau harta kekayaan. Bagi penganut paham materialisme, kekayaan dan barang-barang duniawi dianggap dapat memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Mereka akan berusaha dengan berbagai macam cara, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa dengan hidup bergelimpangan harta dapat menjamin kehidupan mereka. Yang ketiga kita lihat yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang kesehatan dan kedokteran, dapat memperpanjang hidup manusia dan menekan angka kematian. Sehingga mereka memiliki keyakinan dan mendewakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberi jaminan keselamatan hidup mereka. Mereka lupa kemajuan teknologi sehebat apapun itu tidak dapat menghentikan peristiwa kematian itu sendiri. Nah, anak-anakku, bagaimana kita memahami Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Allah adalah sumber keselamatan sejati, Alfa dan Omega, atau awal dan akhir, di mana Allah adalah pencipta awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup manusia. Bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan sebagai orang beriman, sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta kekayaan, kekuatan gaib, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anakku, sekarang kita melihat bagaimana pandangan kitab suci tentang keselamatan sejati. Sekarang anak-anakku diharapkan membuka kitab suci Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Nah, apakah anak-anak sudah membacanya? Kalau sudah membacanya, sekarang kita simak bagaimana penjelasan dari bacaan kutipan kitab suci Kisah Para Rasul tadi yang diterangkan di dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Yang pertama kita lihat, orang Athena, seperti yang tercantum di dalam bacaan tadi, meyakini bahwa sumber keselamatan sejati berasal dari patung-patung yang mereka sembah. Hal ini membuat Paulus merasa sedih dan tergerak untuk mewartakan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan sejati, meskipun mendapat penolakan dari sebagian orang Athena. Yang kedua, kita lihat keselamatan dapat kita peroleh dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia untuk menyelamatkan manusia. Dan kasih Allah yang terbesar dinyatakan dengan mengutus putranya, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anakku, bagaimana kita merasakan tanda-tanda kasih Allah
dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda kasih Allah kita dapat rasakan dalam kehidupan sehari-hari melalui kehadiran orang tua, guru, sahabat, dan sesama kita yang kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Menanggapi kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh iman, sudah itu berbagi kasih dengan sesama tanpa memandang perbedaan, menjenguk teman-teman yang sakit, dan masih banyak contoh lainnya yang dapat kalian lakukan untuk menanggapi kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulan dari pembelajaran ini, yaitu di mana kemajuan zaman yang demikian pesat tidak menjamin manusia lebih beriman. Kita seringkali melupakan Tuhan yang menyadarkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan lupa bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Dialah yang memberi nafas kehidupan. Tuhan adalah penguasa alam semesta yang merupakan ketetapan mutlak yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Kehebatan manusia tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Maka dari itu, yakinlah hati kita bahwa Tuhan menjadi satu-satunya sumber keselamatan sejati bagi hidup kita. Nah, anak-anakku, untuk tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, bacalah kutipan kitab suci, kitab Yesaya, bab 44 ayat 9 sampai dengan 21. Nah, dari kutipan kitab suci ini, pelajaran apa yang dapat kamu petik dari bacaan tersebut? Yang kedua, bagaimana penghayatanmu tentang sumber keselamatan sejati di dalam hidupmu? Yang ketiga, mengapa bagi orang beriman Allah adalah sumber keselamatan sejati? Dan keempat, jelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Yang kelima, buatlah rencana konkret agar kamu dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi sesama. Nah, anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.